Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Consultant and Course. Kali ini kita akan mempraktekkan salah satu fitur filter yang ada di Microsoft Excel. Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita punya dataset yang cukup banyak barangkali gitu ya. Ini misalkan sampai ada 5.000-an something gitu. Kemudian kita ingin mengambil beberapa informasi aja yang kita batasi dengan kriteria tertentu. Misalkan di sini yang paymentnya cash, misalkan gitu ya. Kemudian jenis produk atau spare part yang kita inginkan, sebutlah misalkan VGA card, misalkan gitu ya. Kemudian area distribusinya kita ambil misalkan daerah Samarinda, misalkan gitu ya, barangkali seperti ini. Nah, di sini ditemukan ada 4 data. Bagaimana cara membuat fitur filter seperti ini? Caranya kita akan lakukan step by step seperti ini. Pertama-tama kita siapkan dulu datanya, sebutlah seperti ini datanya. Kemudian dari data ini kita ambil dulu beberapa variabel yang akan menjadi kriteria pencarian. Nah, sini kita Ctrl C. Misalkan di payment, di spare part sama distribution area. Kemudian setelah itu kita tempelkan atau kita paste di tempat yang berbeda secara transpose seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang harus dilakukan adalah kita membuat drop down list gitu ya, sebelah sini supaya bisa agak terlihat lebih lebar seperti ini. Saya coba perkecil dulu. Nah, caranya adalah kita klik tab data, kemudian cari yang namanya data validation seperti ini. Kemudian setelah ditemukan data validation, pilih di bagian settingnya untuk list. Kemudian di bagian source kita bisa langsung blok saja area payment. Nah, ini dia seperti gini. Kalau sudah di blok, klik enter, baru klik OK. Jadi nanti kita bisa menemukan payment ini sudah dibuatkan drop down listnya. Misalkan kita ambil cash. Yang selanjutnya lagi PC spare part juga sama. Kita ambil tab data, kemudian cari namanya data validation. Di bagian settingnya pilih list. Kemudian setelah itu untuk bagian source-nya kita ambil semua isi dari PC spare part seperti ini, di blok saja. Kalau sudah, klik OK. Kita sudah membuat drop down list untuk PC spare part. Sebutlah misalkan VGA card. Tinggal distribution area. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik tab data, kemudian cari data validation list, dan terakhir untuk source-nya adalah di blok dari mulai baris yang pertama gitu ya sampai baris yang terakhir seperti ini untuk areanya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan distribution area dalam bentuk drop down list misalkan gini ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita buat sekarang adalah kita siapkan juga tabel judulnya gitu ya. Judul tabelnya kita copy aja seperti ini. Kemudian yang selanjutnya lagi barulah kita membuat formula. Formulanya adalah filter seperti ini. Nah, di sini yang ditanya pertama array, kemudian include-nya apa, kemudian kalau misalkan tidak ditemukan mau menuliskan apa, kira-kira gitulah. Pertama, kalau misalkan untuk array kita blok semua bersama dengan judulnya seperti ini, blok sampai paling bawah. Di tempat saya sampai 5.000 sekian baris. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang diinginkan. Di sini yang diinginkan itu adalah pertama payment. Maka kita blok semua area payment seperti ini. Kalau sudah, kemudian ketik sama dengan gitu ya. Ketik sama dengan untuk yang cash. Misalkan dalam hal ini kan cash ya. Berarti di sini ada sama dengan I1. Nah, karena kita memiliki 3 variabel untuk
melakukan filtering gitu ya, maka kita kasih tanda kurung seperti ini, kemudian kita kasih nama operasi asterik atau tanda bintang. Kemudian setelah itu kita bikin lagi untuk variabel yang kedua adalah PC spare part. Di blok lagi saja seperti tadi beserta judulnya. Kemudian dan ini harus sama dengan di sini adalah I2 seperti ini, kasih kurung tutup. Kemudian karena kita ada variabel ketiga, maka kita blok lagi areanya untuk distribusin area seperti ini. Kemudian sama dengan di sini adalah I3 gitu ya. Kemudian kurung tutup. Nah, kalau ini sudah semua, baru kita pasang tanda pemisah antar sintak if empty. Nah, kalau misalkan kosong, misalkan ya kita kasih redaksi seperti ini aja dulu sementara gitu ya. Diapit dengan tanda strip gitu ya. Kemudian baru kurung tutup. Setelah itu kita klik enter. Nah, supaya kolom H-nya ini bisa berbentuk tanggal, maka kita bisa aja pakai format cell. Kemudian kita pilih untuk date yang lebih simple sama dengan tabel di sebelah kirinya seperti ini. Nah, maka kita bisa mendapatkan informasi yang kita mau gitu ya, yang cash gitu ya, PGA card dan seterusnya. Kalau misalkan kita ganti-ganti jadi kredit, misalkan seperti ini, kemudian kita ganti areanya misalkan menjadi Jakarta, misalkan ya Jakarta, ini Jakarta, maka di sini tidak ada lagi informasi yang didapatkan. Ini di sini dikasih tanda strip seperti ini. Kalau misalkan kita berganti area ke tempat yang lain, ditemukan datanya jadinya seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menambahkan keterangan misalkan ya, redaksinya. Ada berapa informasi yang muncul di sini, maka kita pakai count A, kemudian kita ambil salah satu aja di sini H6 sebagai inisiasinya, kemudian disertakan, ingat-ingat ya, tanda pagar atau tanda hash gitu, kemudian kurung tutup, maka muncul angka di sini masih format tanggal ya. Ini kita coba ganti khusus buat ini formatnya number, kemudian kita hilangkan angka desimalnya. Oke, di sini masih ada, kita buang lagi. Nah, oke. Di sini angkanya 24. Padahal yang ditemukan adalah 4, tapi di sini kan ada 6 kolom, maka kita pasang formula aja dibagi 6. Maka ada muncul angka 4. Kemudian kita tambahkan aja informasi redaksi lainnya supaya enak. Pakai tanda petik 2, kemudian spasi, data telah ditemukan misalkan ini ya. Kemudian pakai tanda petik 2 lagi seperti ini. Kemudian kita bold gitu ya. Lalu misalkan supaya lebih kelihatan agak muncul gitu ya, kita perbesar aja gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. 4 data telah ditemukan. Bagaimana kalau misalkan ternyata datanya kosong misalkan ya, seperti ini misalkan kosong. Ini kan kosong nih. Nah, kalau misalkan kosong berarti kita tambahkan lagi formulanya di sini pakai if. Kalau misalkan di sini itu isinya sama dengan seperti ini gitu ya, maka di sini kita kasih komentar pencarian nihil misalkan, pencarian data nihil misalkan gitu ya. Kemudian kita kasih kurung tutup, kemudian kurung buka. Kalau enggak pakai rumus yang ini, kemudian baru kurung tutup enter. Nah, ini pencarian nihil. Kalau misalkan kita hapus semua juga ini akan pencarian nihil. Tapi kalau misalkan kita isi lagi misalkan ya
seperti tadi view spare partnya kita ganti, misalkan kita cari webcam, kemudian kita cari Jakarta misalkan gitu ya, seperti ini. Nah, temukan 16 data. Nah, seperti ini, betul kan? 16 data, benar. Nah, supaya informasi yang tidak diperlukan gak usah dimunculkan gitu ya, karena sudah muncul di atas, kita hide saja. Dan supaya lebih manis lagi, barangkali gitu ya, kita bisa aja membuat view-nya itu nah, view-nya itu misalkan tanpa grid lines. Nah, seperti ini juga bisa ya. Jadi nanti kita bisa cari-cari misalkan gitu ya, informasi yang kita mau misalkan gitu, berdasarkan kriteria yang kita pilih misalkan ya, seperti ini. Kemudian kalau misalkan ternyata kita ingin ada beautifikasi yang lain, silakan nanti bisa diatur-atur ya, apakah misalkan ini hide misalkan gitu ya, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya adalah model pencarian kita dengan menggunakan formula filter ini sudah berhasil seperti ini. Semoga bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.